Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam jumpa lagi dalam renungan kali ini. Saya mencoba meramu renungan ini dengan karya orang kudus OCD, yakni Santo Yohanes dari Salib. Dan bacaan yang saya gunakan adalah bacaan hari ini dari bacaan Injil. Saudara-saudari terkasih, pada masa Taubat atau masa Prapaskah tahun ini, kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang amat mengkhawatirkan. Wabah yang belum berakhir dan harapan yang juga belum banyak terwujud. Beberapa aktivitas menjadi terganggu dan relasi pun menjadi renggang. Oleh karena semua orang harus berusaha menahan diri dan melindungi, saling melindungi. Ada banyak harapan besar yang dilantungkan dalam doa dan berbagai upaya dilakukan guna menghadapi dan mencegah penyebaran wabah virus ini. Dan harapannya wabah ini bisa cepat teratasi dan berlalu. Wabah ini tidak hanya mengganggu aktivitas secara jasmani, tapi juga secara rohani. Ada berbagai larangan dan pembatasan dengan semangat untuk bisa saling membantu, untuk bisa selamat dari wabah ini. Renungan pada kesempatan perjumpaan kita ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Permenungan kita ini, saya mulai dengan sebuah kalimat kecil atau kata kecil mengenai pertobatan lahiriah dan batiniah. Mengapa orang harus bertobat? Karena manusia telah berdosa terhadap Allah dan yang berdampak pada kehidupan bersama dengan orang lain dan seluruh ciptaan. Akibat dosa, relasi antara manusia dengan Allah menjadi terputus. Lalu bagaimana menghubungkannya kembali? Menurut para bapak gereja, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak bisa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia butuh bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan kehadiran Kristus adalah jalan untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Apa maksudnya tobat secara lahiriah? Tobat lahiriah adalah sebuah usaha manusia untuk mengendalikan indera-inderanya agar berfungsi secara baik dan benar. Maka sangat dibutuhkan usaha untuk mendisiplinkannya. Misalnya, mata untuk melihat hal-hal yang baik, telinga untuk mendengar suara dan informasi yang benar. Hati dan pikiran pun harus bersih dan jernih, dan lain sebagainya. Tobat lahiriah ini lebih pada latihan fisik, jasmani, mengendalikan diri. Apa maksudnya tobat secara batiniah? Tobat batiniah itu dimaksudkan sebagai usaha orang beriman untuk memperbaiki relasinya dengan Allah melalui berbagai kegiatan rohani.
Misalnya, masa tobat atau masa prapaskah, orang mengungkapkan tobat batinnya melalui doa, puasa, pantang, dan amal kasih. Kenapa? Orang menyadari bahwa tanpa Allah, hidupnya tidak berarti. Orang tidak mungkin mengalami keselamatan. Usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan sebuah kesadaran baru, yaitu ingin hidup selalu sesuai dan berkenan kepada Allah. Artinya, kita manusia butuh rahmat Allah. Berhubungan dengan tobat ini dan terkaitannya dengan bacaan yang diperdengarkan kepada kita, bagaimana Yesus dihantar oleh Roh ke padang gurun, kira-kira 40 hari lamanya. Kita coba mengaitkannya dengan perjanjian lama. Kita tentu telah membaca, mendengar kisah perjalanan 40 tahun lamanya orang Israel yang keluar dari perbudakan Mesir dan dihantar melalui padang gurun menuju tanah terjanji. Adapun kisah yang lain, kisah 40 hari dan 40 malam, bumi diliputi oleh air bah. Kisah 40 hari Nabi Elia bergumul bagaimana untuk bisa setia dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga dengan Nabi Musa. Perjalanan itu merupakan sebuah perjalanan pertobatan, pemurnian diri. Artinya padang gurun yang dialami oleh bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, maupun oleh para nabi itu sebagai sebuah jalan pertobatan, pemurnian diri. Jalan untuk mengenal diri, mengenal Allah, rencananya, serta karya-karyanya. Jalan atau usaha untuk mencari kehendak Allah. Dalam perjalanan itu ada tokoh-tokoh yang dikirim oleh Tuhan untuk mendampingi bangsa pilihan Tuhan. Siapa tokoh-tokoh itu? Adalah para nabi. Selain itu, para nabi yang mendampingi bangsa itu pun di dalam panggilan dan perutusan mereka, mereka pun bergumul. Bergumul bagaimana bisa mendampingi bangsa pilihan Tuhan, bagaimana bisa mengarahkan umat, bergumul juga apakah hidup mereka sudah berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita masuk pada padang gurun yang dialami oleh Yesus. Berbeda dengan padang gurun bangsa pilihan Allah atau nabi-nabi dalam perjanjian lama, bagaimana dengan padang gurun yang dialami oleh Yesus? Apakah Yesus juga menjalani makna berpadang gurun seperti yang dialami dalam perjanjian lama? Padang gurun bagi Yesus adalah media atau sarana mempersiapkan diri untuk karya ilahi. Artinya, sebagai manusia, Yesus juga ingin mengajarkan sebuah jalan berpadang gurun dengan makna yang baru. Makna baru itu ialah persatuan dengan Allah, menemukan kehendak dan rencana Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis sebelum ia menjalankan pewartaan untuk menyerukan pertobatan, menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, ia juga mengalami masa berpadang gurun. Masa untuk mengenal kehendak Allah, mengenal diri, mengenal lebih jauh, lebih mendalam apa rencana dan maksud Allah memilih dan mengutus dirinya. Masa berpadang gurun bagi Yesus bukan tanpa hambatan dan tantangan. Tadi dalam Injil kita sudah mendengar bagaimana Yesus pun mengalami cobaan-cobaan atau tantangan. Tantangan dan hambatan itu dari iblis, kuasa kegelapan, yang ingin menggagalkan rencana Allah, tapi juga ada binatang-binatang liar. Selain itu,
ada juga malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Artinya, Allah terlibat dalam seluruh pergumulan dan kesulitan hidup manusia. Alasan bahwa Yesus harus mengalami padang gurun, yakni Allah mau terlibat dalam seluruh pergumulan dan kesulitan hidup manusia, supaya manusia menemukan bahwa di dalam Allah ada harapan, ada kekuatan untuk hidup. Kita bisa boleh merenung lagi bagaimana dengan padang gurun orang beriman seperti kita ini. Setiap kita pun mengalami hal yang sama. Pengalaman beriman di tengah padang gurun kehidupan. Dengan berbagai dinamikanya. Boleh dikatakan dalam situasi wabah saat ini, kita sedang berpadang gurun. Padang gurun itu simbol kehidupan bersama Allah dan bisa juga tanpa Allah. Simbol hidup dan diri manusia. Saat hidup seperti selalu dicobai oleh iblis, sehingga terkadang kita jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dan merasa bahwa tidak ada niat lagi untuk bertobat dan lain sebagainya. Terkadang dalam padang gurun itu kita mengalami yang namanya digoda oleh binatang-binatang liar. Itu artinya simbol pikiran, kehendak, keinginan manusia yang tak terbatas dan seringkali membuatnya jauh dari cara hidup yang benar. Misalnya, orang bisa jatuh pada perasaan mudah mengadili, memandang hidup tanpa ada harapan, penuh kegelapan, kesulitan, sakit dan derita, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Maka solusinya bagi orang beriman, kita butuh kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu yang di dalam Injil tadi disimbolkan dengan kehadiran malaikat-malaikat. Artinya, kehadiran kekuatan Allah. Daya ilahi yang memberi penghiburan, memberi harapan, menguatkan iman, dan memantapkan kasih. Sehingga tanpa Allah, hidup kita tidak ada arti. Karena hanya bersama dan dengan Allah, orang beriman akan menemukan arti hidup sebagai anak-anak Allah di tengah kenyataan hidup setiap hari. Saya mengajak kita untuk memperdalam permenungan kita ini dengan beberapa ajaran dari Santo Yohanes dari Salib OCD. Kita boleh lihat sejenak riwayat hidupnya. Santo Yohanes dari Salib ini lahir di Pontiferos tanggal 24 Juni tahun 1542. Ayahnya bernama Gonzalo de Yepes dan ibunya bernama Catalina Alvarez. Mereka ini berasal dari Spanyol. Dia adalah bungsu dari 3 bersaudara, saudara dan saudarinya yaitu Francisco dan Lucia. Orang kudus ini bagi OCD mempunyai tempat yang begitu istimewa. Kenapa? Orang kudus ini juga adalah orang kudus yang terlibat di dalam berdirinya Ordo Karmelita Berkasut atau yang dikenal sebagai OCD, bersama dengan pendiri OCD Santa Teresa dari Avila. Dalam riwayat ini kita boleh melihat ada perubahan nama. Ketika Santo Yohanes dari Salib ini masih bersama keluarga atau tinggal bersama keluarga, namanya adalah Juan de Yepes. Atau orang Spanyol, orang Portugis sering sebut Juan de Yepes atau João de Yepes. Dan dalam perjalanan hidupnya, dia pernah bergabung menjadi seorang biarawan Ordo Karmel. Sehingga nama religiusnya Juan de Santo Matias atau Santo Yohanes dari Santo Matias. Namun
ketika berjumpa dengan Santa Teresa pada tahun Santa Teresa Avila, maksudnya dari tahun 1567, perjumpaan itu membantunya untuk menghidupi semangat sebagai seorang Karmelit dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Avila. Karena Santa Teresa Avila ini mendirikan biara OCD pertama itu tanggal 24 Agustus tahun 1962. Sedangkan biara untuk putra OCD Putra, para pastor, Frater Bruder, itu tanggal 28 November 1562. Jadi dari riwayat ini kita bisa ketahui bahwa pendiri OCD itu adalah Santa Teresa Avila. Dan anggota pertama yang bergabung dalam OCD, yang menjadi OCD Putra adalah Santo Yohanes dari Salib. Ketika bergabung bersama dengan Santa Teresa dalam pembaharuan Karmel menjadi OCD, nama Santo Yohanes dari Salib menjadi Juan de la Cruz atau Santo Yohanes dari Salib. Kata salib ini ditambahkan sendiri oleh Santa Teresa Avila. Dan Santa Teresa Avila sejak awal sudah memilih Santo Yohanes dari Salib, walaupun usianya begitu jauh, tapi Santa Teresa memilih bapa rohaninya adalah Santo Yohanes dari Salib. Ia wafat 14 Desember 1591. Santo ini dikanonisasi atau dibeatifikasi tanggal 25 Januari 1675 oleh Paus Clemens ke-10. Gelar santonya tanggal 27 Desember tahun 1726 oleh Paus Benediktus ke-13. Ia juga mendapat gelar pujangga gereja atau doktor gereja tanggal 24 Agustus tahun 1926 oleh Paus Pius ke-11. Dan Santo Yohanes dari Salib OCD ini juga adalah pelindung penyair di Spanyol. Itu diangkat, bahkan dia juga pelindung para penyair berbahasa Spanyol. Itu diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 8 Maret 1993. Apa kira-kira karya-karya yang bisa kita kenal? Karyanya adalah Pendakian Gunung Karmel, Malam Gelap, Nyala Cinta yang Hidup, Kidung Rohani. Masih ada banyak karya, saya hanya memaparkan beberapa karyanya saja. Kita coba melihat lebih mendalam ajaran Santo Yohanes dari Salib mengenai malam gelap dalam hubungan dengan padang gurun yang dalam permenungan kita pada kesempatan ini. Padang gurun atau malam gelap bagi Santo Yohanes dari Salib itu sebuah pengalaman konkret manusia dengan dirinya dan dengan Allah. Artinya manusia yang bergumul dengan kenyataan dirinya. Jadi bagi Santo Yohanes dari Salib, malam gelap itu malam di mana orang, ini bahasa simbol, malam di mana orang bergumul dengan dirinya, tapi bergumul juga dengan Allah. Malam itu tidak sekedar waktu atau situasi, tapi malam juga adalah sebuah aksi, cinta, perjumpaan jiwa dengan Allah, atau sebaliknya, malam pergulatan hidup manusia. Sehingga Santo Yohanes dari Salib katakan, kesempurnaan tidak terletak pada kebajikan yang diketahui oleh jiwa, tetapi pada kebajikan yang dilihat oleh Tuhan dari dalam diri seseorang. Karenanya, seseorang tidak memiliki alasan untuk membanggakan dirinya, tapi sebaliknya selalu mengingatkannya untuk menundukkan diri dan rendah hati. Menarik orang kudus ini. Sebagian besar karya Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa itu berdasarkan pengalaman hidup mereka. Artinya pengalaman hidup itu diangkat, direnungkan, dihayati, lalu ditemukan apa yang Tuhan mau katakan melalui pengalaman hidup itu.
Maka Santo Yohanes dari Salib pun mengatakan demikian. Selalu mengalah dan membiarkan orang lain menang adalah sifat dari jiwa seorang pemberani yang memiliki jiwa yang murah hati dan semangat yang berapi-api, yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan itu dilihat sebagai cara mereka memberi daripada menerima hingga sampai sehabis-habisnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pastor, suster, biarawan, biarawati, atau sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai orang tua, tentu kita punya pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib ini. Terkadang di dalam kehidupan, kita butuh mengalah. Seringkali orang identikan mengalah itu berarti orang kalah. Tidak. Mengalah orang beriman itu berarti orang mau menarik diri sebentar, melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Mengalah juga adalah orang mau terbuka minta bimbingan Roh Kudus supaya kesulitan, hambatan, atau persoalan bisa dilihat dari kacamata rahmat Tuhan. Karena terkadang karena kondisi kadang sakit atau berbagai beban hidup dalam keluarga atau masalah dalam panggilan, terkadang terlepas dari masalah emosi juga, seringkali kita terjebak dalam situasi ini. Sehingga Santo Yohanes dari Salib katakan, orang-orang yang mengalah itu memiliki jiwa seorang pemberani. Mereka menganggap bahwa biarlah mereka menanggung sendiri. Karena mereka mengalami sebuah kepuasan batin yang mendalam karena melihat orang lain bahagia. Saya sangat yakin saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian tentu sebagai orang tua pasti banyak berkorban untuk anak-anak. Dan ketika melihat anak-anaknya berhasil, sukses, atau sudah berumah tangga, pasti sangat bahagia dan bahkan gembira di dalam hidup. Atau sebagai seorang imam, biarawati, ketika melihat karya-karya yang dilakukan, bisa membimbing umat dengan baik dan benar, membantu kehidupan rohani umat agar semakin baik, pada saat itu secara manusiawi kita merasa ada kepuasan batin. Karena kita punya pengalaman kasih Tuhan dengan diri kita. Orang-orang yang melakukan hal ini karena mereka memiliki banyak kebaikan Allah yang tak terbatas. Oleh karena itu bagi mereka sangat keliru bila orang memperhatikan berkat Allah sendiri dan lupa dengan Allah. Kita bisa melihat dalam situasi konkret. Dan saya sangat yakin banyak orang beriman yang sungguh-sungguh beriman, mereka menghayati hidup dengan baik sebagai anak-anak Allah, dengan tahu senantiasa percaya dan bersyukur. Sehingga dalam ajaran Santo Yohanes dari Salib, padang gurun juga sama dengan malam gelap. Malam gelap perjalanan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang konkret, fisik, punya pikiran, punya perasaan, manusia yang bisa marah, manusia yang bisa emosi, manusia yang juga bisa memaafkan, manusia yang juga bisa rendah hati. Yang kedua, perjalanan iman. Malam ini atau padang gurun atau malam gelap itu sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman seorang manusia yang bergulat dengan dirinya, tetapi yang terbuka terhadap penyertaan Tuhan. Manusia yang yakin bahwa dia tidak berjuang sendiri. Manusia yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya dalam segala situasi hidup. Dan yang terakhir, perjalanan bersama Allah. Malam gelap atau padang gurun ini, saat di mana orang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Ada kepasrahan total pada penyelenggaraan ilahi. Ada keyakinan yang utuh. Misalnya, ketika sakit, serasa kita putus asa ketika belum sembuh.
atau ketika kita berada dalam situasi wabah saat ini. Semua orang pada cemas, takut, kapan kira-kira wabah ini akan berakhir. Tapi sebagai orang beriman, kita perlu memiliki yang namanya keyakinan teguh pada karya Tuhan. Bahwa wabah ini tidak menggantikan Allah. Wabah ini tidak menggantikan keyakinan kita. Bahkan wabah ini pun tidak sekali-kali meruntuhkan kepercayaan kita akan kasih dan penyertaan Tuhan. Apa kira-kira pesan iman untuk kita renungkan? Bagaimana kita mengalami pengalaman iman bersama Allah dalam kehidupan setiap hari? Pertama, perlu adanya keterbukaan diri kepada bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, belajar percaya dengan sungguh-sungguh akan karya Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, selalu bersyukur akan kebaikan dan kasih Allah. Hidup kita, keluarga, pekerjaan, karya, dan rencana Tuhan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes dari Salib atau orang kudus pada umumnya selalu punya pengalaman kedekatan dengan Allah. Di saat inilah, situasi saat inilah, kesempatan bagi kita sekalian untuk semakin mempererat relasi kita dengan Allah. Saat untuk kita menguatkan keyakinan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Orang percaya selalu hidup dalam pengharapan. Orang percaya selalu yakin Tuhan menyertainya. Orang percaya selalu menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih Pastor Agus yang sudah membawakan renungan begitu bagus sekali sehingga sungguh memberikan kepada kita kekuatan dan juga kita mempunyai keberanian di dalam menghadapi setiap penderitaan, di dalam menghadapi setiap kesulitan. Tadi Pastor Agus sudah menampilkan begitu banyak ulasan-ulasannya dan sangat bagus sekali. Kami pun bila Pastor Agus berkenan, kami juga ingin memilikinya sehingga kami boleh untuk membaca lebih dalam lagi, menghayati lagi. Semua tadi di situ sudah jelas sekali, Pastor. Terima kasih. Terlebih terima kasih kepada Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh menerima semua ini. Menerima pengajaran yang luar biasa, menerima pengajaran yang berguna bagi jiwa kami. Terlebih kami juga ingin mengenal lebih lagi, mengenal Santo Yohanes dari Salib yang begitu rendah hati dan dia juga mau mengalah bukan berarti dia kalah, tetapi memberikan bahwa dia adalah seorang pemberani. Demikian. Mungkin untuk renungan yang tadi sudah begitu bagus sekali dari Pastor, mungkin di sini karena masih ada waktu yang cukup, kami boleh bertanya ya Pastor ya, mungkin teman-teman. Ya, maaf suaranya nggak kedengaran. Boleh. Malam Pak ya. Ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kepada Pastor atau mau sharing karena di sini bagus sekali seperti tadi kan
ada juga di mana kita dipertanyakan juga di sini akan pesan iman. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mungkin mau bertanya, kami persilahkan. Malam Ibu. Selamat malam. Dengan Pak Ray, Ray ya. Ibu boleh ikut bertanya ke Pastor Agus. Silakan, silakan Pak Ray. Selamat malam Pastor. Saya sangat senang. Ya, saya sangat senang mendengar khotbah Pastor malam hari ini karena memang benar-benar kami juga sudah mengalami padang gurun tersebut. Jalan malam tersebut sudah kami jalani beberapa kali selama bertahun-tahun dan kami selalu menyerahkan hidup kami dalam bimbingan Tuhan, Pastor. Memang saya percaya dan saya yakin bahwa puncak dari iman kita sebagai umat Katolik adalah relasi kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan, bahwa kita sensitif, peka terhadap kehadiran Tuhan dalam bentuk apa saja, melalui siapa saja, dalam kondisi apa saja. Nah, pertanyaan saya, Pastor, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain bahwa Tuhan itu juga hadir dalam hidup orang tersebut, tapi dia tidak bisa, katakanlah tidak bisa menyadari, tidak bisa melihat hal tersebut gitu loh. Seolah-olah kita bercerita seperti itu dianggap angin lalu, karena itu pengalaman pribadi masing-masing orang berbeda-beda kan Pastor ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu hadir, tinggal bagaimana kita sendiri untuk melihatnya gitu Pastor. Demikian pertanyaan saya, mungkin Pastor bisa memberi penjelasan kepada saya. Terima kasih Pastor. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan ini, sangat menarik. Sebenarnya ini sebuah pergulatan banyak umat atau banyak orang mengenai pernyataan itu atau pertanyaan ini. Saya boleh menjawabnya dengan cerita kecil mengenai kisah hidup Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib ini ketika dalam perjalanan rohaninya, hidupnya, itu ada yang namanya sesama saudaranya di dalam komunitas sebelum bergabung dengan Santa Teresa, mendirikan OCD, itu pernah dia juga mengalami yang namanya dipenjarakan. Jadi dulu biara-biara itu ada penjara-penjaranya. Tujuannya kalau misalnya ada pastor atau frater atau suster yang tidak disiplin, tidak menghayati kaul-kaulnya atau tidak menghayati ketaatannya, itu ditempatkan di situasi itu supaya orang bisa banyak merenung, bisa memperbaiki diri. Dan menariknya, Santo Yohanes dari Salib ini, dia pernah tidak disukai oleh pemimpin komunitasnya. Tapi sebelum mengakhiri atau meninggal, dia meminta agar dia tinggal bersama dengan pemimpin komunitasnya. Dan dalam situasi sakit dan menderita, pemimpinnya ini mungkin karena sudah punya niat, intensi atau motivasi yang tidak baik, tidak suka dengan Santo Yohanes dari Salib ini, dia tidak memberi perhatian sebagai saudara dalam sebuah komunitas religius. Akhirnya ya makan, minum, dan lain sebagainya tidak diperhatikan. Tetapi satu hal yang menarik dari orang kudus ini, Santo Yohanes dari Salib ini, justru dia mendekati orang yang tidak menyukainya dengan jalan yang berbeda. Artinya, dia justru memilih untuk tinggal bersama dengan orang yang tidak menyukai dengan dirinya, bahkan membenci dirinya. Dan sebelum meninggal, dia meminta agar pemimpin komunitasnya datang bertemu dengan dirinya. Dan ketika pemimpin komunitas ini bertemu dengan dirinya di kamar, di saat dia hampir meninggal, dia katakan kepada pemimpin komunitasnya, sebagai saudara, saya meminta maaf jika saya bersalah kepada Bapak sebagai pemimpin komunitas. Padahal diperhatikan sejujurnya, Santo Yohanes dari Salib ini tidak bersalah sedikit pun terhadap pemimpin komunitas. Tapi karena kerendahan hatinya yang besar, dan akhirnya justru melalui kerendahan hatinya ini ingin berjumpa, meminta maaf, membuat pemimpin komunitas ini tersungkur
menangis, lalu justru berbalik meminta maaf atas kekilafan, kesalahan, dan kelemahan yang sudah diungkapkan di dalam kepada Santo Yohanes dari Salib. Ini sebuah karya Tuhan yang amat luar biasa dalam diri orang kudus ini. Saya coba menghubungkan dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa memang terkadang kita mempunyai niat motivasi untuk membantu sesama kita. Intinya bahwa niat atau motivasi kita ini tulus, suci, dan murni. Kalau kita ditanggapi seperti apapun, sebagai orang beriman, sebagai orang yang tekun di dalam menghayati hidup beriman ini, maka dalam situasi itu kita tetap berusaha. Tapi kalau misalnya sampai orang tidak menerima, mendengar, cuek, ataupun lain sebagainya, tindakannya itu tidak menjadi ukuran untuk keberhasilan kita di dalam menyampaikan hal yang baik, termasuk ajakan untuk orang bisa sadar, bertobat, atau kembali. Maka kunci di sini adalah niat kita, motivasi kita, dan tujuan mulia kita. Karena kita pun tidak bisa memaksa setiap orang. Bagaimana cara lain agar orang bisa bertobat atau mendengar apa yang kita sampaikan? Jalan doa itu adalah salah satu cara untuk bisa kita meminta Roh Kudus untuk membantu orang yang sulit atau belum bisa untuk terbuka hatinya menerima sapaan kita untuk bisa berubah. Mungkin itu saja dulu, Bapak. Ya, terima kasih banyak Pastor penjelasannya. Tuhan memberkati Pastor. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Rey, pertanyaannya tadi sungguh luar biasa dan juga sangat memotivasi kita juga untuk boleh mengalami berjalan bersama Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang bertindak di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Mungkin ada teman yang lain yang mau bertanya atau sharing. Malam, Pastor. Selamat malam. Saya dengan Dewi, saya mau bertanya, Pastor. Saya baca beberapa buku orang kudus. Rata-rata dari para kudus ini, mereka mengalami yang namanya malam gelap. Baik Santa Teresa dari Calcula, Teresa Avila, Santo Yohanes, dan juga Santo Ignatius. Beberapa kisah yang telah saya baca. Yang jadi pertanyaan saya adalah, Pastor, kami pun tidak luput yang dinamakan malam gelap ini. Karena ada kalanya kita juga ngerasa seperti dijauhi teman-teman, keluarga, bahkan beberapa orang yang kita percaya sebagai pemimpin rohani kita sendiri. Dan yang mau saya tanyakan, apa saran Pastor buat kami agar terus kuat bertahan dan bisa keluar dari malam gelap ini? Jujur, karena kadang seolah-olah kita pun merasa Tuhan meninggalkan kita. Itu, Pastor. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Dewi atas pertanyaannya. Ini juga banyak pertanyaan yang menarik. Santo Yohanes dari Salib bicara mengenai malam gelap. Itu ada yang tadi sudah saya sampaikan, itu sebuah perjalanan rohani. Perjalanan jiwa seorang manusia yang bergulat dengan dirinya, bergulat di dalam iman, dan yang terakhir berjalan bersama Allah. Di saat bergulat dengan diri, bergulat di dalam iman, kita bisa berjalan juga bersama dengan Allah. Sebagai orang beriman, perjalanan kita, perjalanan rohani kita, itu tidak terlepas dari berbagai kesulitan, hambatan, tantangan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kekuatan agar bisa bertahan dengan niat yang suci, dengan maksud yang mulia. Sebagai orang beriman, kita
selain jalan doa, kita juga harus memotivasi diri kita. Memotivasi bahwa mungkin orang lain menolak saya. Mungkin orang lain tidak sejalan dengan saya. Tetapi saya serahkan kepada Allah, Tuhan punya cara baik untuk menolong. Tapi saya tetap berusaha untuk bisa memberi yang terbaik dari apa yang saya miliki. Terkadang kita butuh juga untuk memotivasi diri di tengah kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Tuhan pun bisa berkarya melalui hal-hal itu bagi orang yang selalu terbuka hatinya, terbuka dirinya untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kata kunci di sini juga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini amat penting. Rendah hati itu oleh Santa Teresa Avila, itu rendah hati itu orang yang berjalan di dalam kebenaran. Artinya apa? Orang yang bertahan, orang yang tetap kuat. Dan orang beriman kuat bukan karena dari dirinya sendiri. Dia selalu yakin Tuhanlah yang menguatkan dirinya. Tuhanlah yang membimbing dirinya. Maka kita tidak perlu takut, ragu, cemas dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang tidak sejalan dengan maksud atau kehendak mulia kita. Nah, mungkin itu dulu, Bu Dewi. Iya, Terima kasih. Pastor. Terima kasih untuk jawabannya. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya yang sangat memberkati kita semua juga. Terima kasih juga Bu Regina dan teman-teman. Pastor, memang untuk belajar rendah hati itu tidak Ya, mudah sulit. ya, Pastor ya. Sulit Benar. ya. Kita juga jatuh bangun. Tapi Benar. kita percaya bahwa ketika kita mau rendah hati, Tuhan juga pasti akan memampukan kita. Dia akan selalu memberikan hikmat, mau menuntun kita untuk belajar. Terkadang kalau kita menggunakan dengan kekuatan sendiri, untuk rendah hati tentu kan kita akan lelah dan juga akhirnya merasa sepertinya ada sesuatu yang terpaksa seperti itu, melakukannya dengan terpaksa. Tetapi bila kita sungguh mau berserah kepada Tuhan, kita minta untuk kerendahan hati, maka Tuhan akan memampukan kita juga. Demikian, Pastor. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing? Selain mungkin mau bertanya atau mungkin mau sharing pengalaman hidupnya. Ibu Andajani, saya mau bertanya sedikit. Ibu Herlina. Silakan. Ya, selamat malam, Romo. Ya, jadi sungguh luar biasa sekali hari ini juga saya begitu terpana dengan ini ya, padang gurun atau malam gelap ini. Saya mau bertanya, apakah besok masih berkelanjutan dengan yang hari ini? Kalau besok masih berkelanjutan, ya saya mau tunggu sampai kelanjutannya besok, mungkin ada yang lebih mendalam lagi mengenai pergumulan di malam gelap ini. Kemudian satu lagi mengenai kata 40 hari, 40 tahun atau 40, apakah dalam Katolik itu mempunyai arti kata khusus? Demikian, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herlina. Memang di dalam kitab suci, pada umumnya kata-kata atau simbol-simbol yang ada di dalamnya itu mempunyai makna tersendiri. Kita kan sekarang oleh gereja dianjurkan untuk berpantang dan berpuasa atau puasa selama 40 hari, selain di luar dari hari Minggu, menjalankan pantang dan puasa. Ini ada hubungannya dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Memang makna atau pesannya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Kita kasih contoh seperti yang tadi, bahwa perjanjian lama
40 malam atau 40 hari atau 40 tahun itu dialami oleh manusia, orang yang beriman kepada Allah. Nah, kenapa orang perlu mengalami 40 hari, 40 malam atau 40 tahun? Itu seperti bangsa Israel yang keluar dari perbudakan, itu mereka dibawa oleh Tuhan melalui hambanya, nabinya, Nabi Musa, itu sampai mengalami 40 tahun di padang gurun. Apa maksudnya? Itu saat di mana mereka disucikan, dimurnikan kembali, agar mereka jadi bangsa yang sungguh-sungguh pilihan Allah. Allah mau agar mereka ini punya hati yang murni. Kita tentu baca dalam kisah perjalanan dari bangsa pilihan Allah ini ketika keluar dari Mesir, ketika Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, baru beberapa hari, 40 hari, ternyata bangsa ini sudah berbalik dengan membuat patung emas lalu menyembahnya. Itu artinya bahwa ternyata mereka sudah berbalik dari Tuhan, padahal Tuhan baru mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan. Artinya padang gurun itu adalah padang gurun untuk memurnikan motivasi, memurnikan keberimanan mereka, memurnikan niat dan usaha, serta tobat mereka. Bagaimana dengan 40 hari yang dialami oleh Yesus? Ini berbeda. Kalau dalam perjanjian lama dialami oleh manusia, tapi dalam perjanjian baru ini, yang kisah yang baru kita dengarkan dalam Injil, bahkan hari ini, Injil hari Minggu Prapaskah pertama ini, juga bacaannya mengenai Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari. Ada hubungannya dengan perjanjian lama, tetapi maknanya sudah berbeda. Bahwa perjanjian lama yang bergumul adalah manusia, sedangkan perjanjian baru oleh Yesus sendiri. Pertanyaannya kenapa? Apakah Yesus perlu bertobat karena berdosa? Tidak. Yesus sama seperti kita, tapi berbeda dalam hal berdosa. Karena Yesus tidak berdosa. Lalu kenapa Yesus mengalami padang gurun? Pengalaman padang gurun itu mau mengajarkan kita, sebagaimana sudah disampaikan, bahwa pengalaman padang gurun adalah pengalaman Allah tinggal di dalam pergumulan dan perjuangan hidup beriman umat manusia. Ini membenarkan bahwa Allah kita orang beriman, orang Kristiani, orang Katolik itu Allah yang tidak duduk di surga lalu tinggalkan kita seorang diri bersiar di dunia. Justru Allah kita adalah Allah yang bersiara bersama kita, bergumul bersama kita. Bagaimana kita bisa mengalami Allah yang bergumul dengan kita? Contoh sederhana, ketika kita misalnya mengalami putus asa, ditolak, atau mengalami pergumulan dalam rumah tangga, atau relasi yang renggang di dalam persahabatan dan lain sebagainya, merasa tidak nyaman, terkadang tanpa sengaja kita buka kitab suci atau ada sesama kita yang datang coba meneguhkan kita. Dalam iman Kristiani kita yakin bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Selain kehadiran nyatanya di dalam Ekaristi, dalam sakramen yang kita terima setiap pekan. Walaupun sekarang di daerah atau tempat tertentu harus dibatasi oleh karena wabah saat ini. Mungkin itu saja, nanti bisa kita sambung di dalam pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Herlina. Terima kasih Bu Herlina untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada satu lagi yang ingin sharing atau bertanya. Masih ada waktu sedikit. Bila tidak ada, besok Pastor Agus masih bersama dengan kami ya. Ya, masih. Masih kan? Nah, besok kita akan mendapat renungan yang baru lagi dan tentu akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya Pastor Agus. Nah, kalau begitu malam ini kami cukupkan.
perjumpaannya dengan renungan yang luar biasa ini, dan kami mohon kiranya Pastor Agus boleh menutup dengan doa dan memberikan berkat-Nya. Terima kasih. Sama. Sebelumnya terima kasih saudara-saudari yang sudah bergabung melalui Zoom ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu gembira di dalam iman kita. Mari kita mohon Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Ya Allah, Engkau tahu dan kenal pergumulan, persoalan, tantangan yang kami hadapi. Baik sebagai seorang terpanggil khusus, imam, biarawan, biarawati, ataupun sebagai orang tua, sebagai anak dalam keluarga dan komunitas kami masing-masing. Namun kami yakin ya Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami sejak semula dan memanggil kami dengan perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, meneguhkan kami sekalian, meneguhkan saudara-saudari kami yang tengah bergumul, berjuang di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima, kami alami dalam permenungan dan doa bersama kami di malam hari ini. Sertailah saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga yang hatinya senantiasa terbuka untuk menimbah daya ilahi dari-Mu sendiri. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga saudara-saudari kami ini ke dalam perlindungan dan berkat-Mu sendiri. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup, karya, pekerjaan, dan istirahat kita malam ini, semua orang yang kita doakan, harapan dan cita-cita kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor untuk semuanya. Kiranya Pastor senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti doa dan renungan di malam hari ini. Besok kita jumpa kembali. Sampai ketemu besok. Ya, sampai ketemu. Terima kasih, Pastor. Terima kasih.